Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala washabihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril athwar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala washabihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiladil ahyar mibtahi babil jasad Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa ilil adhar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibdoli wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, pada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam yang paling besar, yang paling kita syukuri, nikmat iman wal Islam. Sampai detik ini kita masih diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik wasallim. Para pemirsa, para guys, my bro, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Semoga saudaraku semua sekalian mendapatkan taufik hidayah dan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, saudaraku berada, ya, maupun di luar negeri maupun di Indonesia. Kita tetap bersaudara, walaupun yang menonton ini juga non muslim, kita tetap bersaudara, ya. Kalau non muslim bersaudaranya dari Nabi Adam dan Hawa. Tapi kalau di masalah syariat, masalah di dunianya, ya kita bersaudara walaupun lain agama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda agama tapi tetap satu tujuan, dan juga walaupun beda suku tetap satu tujuan, yaitu NKRI harga mati, ya. Nah, pada hari ini silakan, saya nanti kalau ada yang bertanya langsung potong, ya. Saya banyak yang bertanya. Saya akan kalau live malam Jumat, kadang bikin konten juga hari malam Senin, ya. Kemudian berapa hari ini banyak yang belajar jarak jauh, dan juga saya agak capek, banyak pengiriman barang-barang, ya, seperti gelang Nagasari, juga tasbih Nagasari, pipa tas Nagasari. Dan ini ada pipa satu, pakaian saya ini, pipa gading yang berkepala naga, kepala naganya kayu kijang. Yang mana semua ini memang, yang ini sih pakaian saya ini pipa Nagasari, ininya pipa gading, ya. Kalau ininya tanduk rusa yang diukir langsung. Ini pakaian saya. Sekarang saya pakai kayu Nagasari pipanya. Kalau ini memang pakaian saya yang mau saya hibahkan untuk pembangunan Yayasan Majelis Ta'lim dan Zikir Ar-Ridwan, perguruan silat lahir dan batin. Ya, memang mau saya hibahkan pada siapa yang mau. Nanti bisa japri saya untuk pembangunan, ya. Jadi niatnya sedekah, dan membeli ini niatnya sedekah untuk yayasan, makanya akan dapat pahala dan dapat juga ilmunya, gitu, insyaallah, ya. Kalau ini mah kantong macan asli, kantong macan palsu kalau ini mah, ya. Kalau mau buat mainan atau buat pajang-pajangan gitu, ya bisa juga diisi dengan ayat-ayat Allah, bisa juga, ya, tapi tidak asli, ya, tidak asli, ya. Kalau ada yang bilang ini asli, berarti dia spiritual atau paranormal atau dukun mau menipu atau palsu.
ya. Gitu. Jadi gelang Nagasari ini memang walaupun ada yang bikin juga sama, tapi serupa tapi tak sama. Kenapa saya bilang begitu? Ini asli dari Sunan Gunung Jati Cirebon, kayunya yang dibuat oleh salah satu kuncen yang kenal lama dengan saya sekitar 10 tahunan lah. Jadi ini tas B-nya yang 100 isi 100. Dan ini gelang yang saya pakai ini palanya pala Nagasari yang galingnya. Ya, yang galingnya gitu. Jadi kalau jelek nggak mungkin saya pakai karena ini buat penolak teluh. Buat syariatnya, buat penolak teluh, syariatnya, hakikatnya ya Allah. Ya, buat penolak teluh, dan akan saya berikan ijazah-ijazahnya yang saya tidak bisa sebutkan di sini. Ijazah hodamnya dan lain-lain. Ya, ada juga yang belajar hikmah, ilmu hikmah, pengobatan dan lain-lain. Saya lagi istilahnya mengobrol ilmu, ya, mengobrol ilmu, bukan menjual ilmu, tapi mengobrol ilmu. Uangnya untuk pembangunan yayasan saya yang masih kurang dana, kurang lebih kalau bagi orang kaya uangnya 60 juta, sedikit. Kalau bagi saya 60 juta itu ya sangat besar. Ya, uang 100 ribu bagi saya juga besar. Karena kita menghargai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang beli tas B dan gelang Nagasari ini akan saya kasih kunci-kunci dan rahasianya. Ada nama-nama hodamnya dan kegunaannya dan lain-lain. Nah, itu. Ya, jadi beda dengan orang yang menjual serupa tapi tak sama. Menjual begitu saja, beda. Ya. Karena kehebatan ayat Allah dan kehebatan sholawat itu, makanya kalau ada orang belajar hikmah dengan saya, dia bisa mengisi barang. Bisa mengisi barang, bisa mencabut barang, bisa mencabut keris, bisa mencabut penyakit, guna-guna teluh, bisa mencabut ilmu orang, bisa. Insya Allah bisa. Dengan kehebatan ayat Allah dan sholawat. Ya. Dan yang belajar hikmah juga coba itu ambil itu sertifikat bahwa itu sertifikat ya itu ya sertifikat ya itu yang tebal itu. Nah, jadi itu nanti akan saya berikan sertifikat yang mana bisa nanti langsung praktek, ya, langsung praktek, bisa langsung praktek seperti murid saya yang di Majalengka atau di tempat lainnya, gitu ya. Jadi saya tidak main-main. Ya, sebetulnya kalau zaman dulu saya belajar ke sana kemari mungkin habis miliaran di tahun 81. Terus buka praktek tahun 85 sampai detik ini mungkin miliaran. Dan saya juga di tim Pembantu pernah merasakan jaya, sukses, kaya raya, ya. Alhamdulillah dari Pemburu Hantu bisa berangkatkan haji kedua orang tua saya, Haji Ohina Plus, dan anak saya sarjana psikolog dan sarjana Quran. Alhamdulillah, ya, bisa itu. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menolong orang yang lain-lain sampai ke luar negeri dan lain-lain. Nah, jadi disitulah keberkahan kita belajar dengan kehebatan ayat Allah dan sholawat. Makanya kita kalau mau belajar itu, innama malu niat kita apa? Niat belajar, satu karena Allah, kedua karena Rasulullah SAW, ketiga karena ingin menolong orang lain, keempat karena keluarga atau diri sendiri, nusa bangsa dan agama. Begitu ya. Niatnya itu dulu. Ya, jadi yang belajar sama saya ini dulu ya bisa 5 juta, 7 juta. Sekarang lagi saya obral ilmu untuk saya sedekahkan ilmu, ya, karena yang kita bawa mati 3, yaitu amal ibadah, beramal, bersedekah, ibadah, sholat dan lain-lain, berzikir, amal ibadah, ilmu yang manfaat. Dan saya akan memberikan ilmu yang manfaat agar saya mati nanti, saya wafat masih mengalir terus ke dalam kubur saya. Ketiga, anak yang soleh dan soleha atau anak yatim yang soleh dan soleha. Makanya dengan mahar hanya 1,5 juta, ya, kita bersedekah untuk tiket kita ke akhirat nanti, untuk pembangunan Majelis Talim dan Zikir Al-Ridwan dan perguruan silat lahir dan batin Al-Ridwan. Ya, silatnya silat Betawi, ilmu hikmah. Nah, itu ini perguruan silat lahir dan batin. Itu saya sudah lakukan di tahun 85.
Dan yayasan berdiri tahun 95, ya 85 saya mulai, tahun 95 yayasan berdiri, Yayasan Majelis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan di Bukit Duri dulu, di Bukit Duri. Lihat kilas balik saya ada di YouTube saya. Jadi sekarang ini saya niat ibadah, menurunkan ilmu kepada saudaraku semua yang memang mau belajar sungguh-sungguh untuk yang niat tadi, gitu ya. Ada yang bertanya? Ada. Ya, langsung saja. Dan saya akan, kalau ada yang bertanya yang memang ijazahnya ini buat pengobatan apa, saya akan kasih. Ya, saya akan berikan ya. Ada dari Neng Anzani, Balaraja. Jadi nanti kalau yang bertanya sebutin nama dan dari tinggal mana ya. Malaysia, Singapura, Brunei, silakan hadir. Kalau sudah hadir sebutkan. Dan juga yang dari Indonesia, Jakarta, Kalimantan, Sumatera semua silakan. Ada yang nanya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anzani cantik mau nanya. Anzani sering banget bersolawat nariyah. Oh, cakep. Dan anehnya kadang uang tabungan Anzani bertambah sendiri. Mau penjelasannya? Anjani, alhamdulillah kalau kamu mengamalkan sholawat nariyah atau sholat kamilah, itu bagus banget. Dan itu sudah abang jalankan dari tahun 85. Diijazahkan oleh 3 guru. Ya, 1 ijazah dari itu yang memegang itu wali Allah namanya Aang Nuh Cianjur. Ya, wali Allah itu Aang Nuh Cianjur mengamalkan sholawat nariyah atau kamilah 4.444 kali. Ya. Satu lagi ulama Kiai Haji Mulut di Banten itu memberikan ijazah ba'da maghrib 11 kali. Ya, Muallim Muhammad Yunus dan Kiai Haji Nur Zaman itu guru abang mengijazahkan ba'da sholat maghrib 7 kali sholawat itu. Itu sangat bagus. Ya. Jadi kalau ada yang bilang bid'ah lah ini itu nggak usah didengerin. Ya. Kalau bilang bid'ah, sholawat itu bid'ah, jangan pakai handphone, jangan naik motor. Dulu Nabi nggak punya naik motor, nggak pakai handphone, Nabi naik onta. Bid'ah itu ada 2, bid'ah hasanah atau bid'ah dolala. Bid'ah dolala, bid'ah yang tidak manfaat. Bid'ah hasanah yang berbuat kebaikan. Nah, di situ. Ya, percaya sama gelang, sama tasbih, sama keris, boleh nggak? Boleh percaya. Namanya percaya. Beda dengan yakin. Nah, yakin kepada Allah. Percaya sama manusia dengan manusia, hablum minanas. Dengan logika, dengan keilmuannya, silakan percaya. Itu namanya hablum minanas. Hablum minallah antara kita dengan Allah, berzikir kepada Allah. Ya. Selama live ini, insya Allah saya tidak akan lepas putus tasbih saya ini. Terus saya bicara, saya bergerak terus. Bicara gerak terus. Nah, itu latihan. Kita baca sholat nariyah, sholat kamilah, di hati kita tetap Allah, 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 Allah terus. Ya, ini kalau saya lepas, saya kasih hadiah motor 1. Hadiahnya motor 1. Ya, motor Vario dengan BPKB-nya. Saya kasih hadiah. Kalau kelihatan nanti sama saudaraku, ini saya lepas tasbih. Lepas tasbih dalam waktu 10 menit. Ya, dalam waktu 10 menit saya kasih hadiah motor. Demi Allah, demi Rasulullah, saya kasih hadiah motor. Tinggal jawab aja nanti, Bang Haji itu, Bang Haji lepas tasbih. Ya, nanti perhatikan, lepas tasbih itu udah 10 menit, saya kasih hadiah. Ini bukan mau sombong, demi Allah tidak, ya. Saya ajarkan, saya memberikan saran dan nasihat untuk yang baik ini, gitu, ya. Jadi, saya Andriani tadi, Neng Anzani. oh tiba-tiba uangnya ada ini. Benar, itu benar sekali. Karena abang pernah merasakan tiba-tiba di ATM ada yang ngirim uang, terus juga siapa orangnya, siapa ini abang nggak tahu. Pas abang cek kagak ada namanya, cek di bank juga nggak ada namanya. Subhanallah, ya. Kemarin ini juga ada yang mengirim begitu untuk yayasan, tapi tidak ada nama pengirim. Biasa ada nama pengirim dari ini kan, cuma ada nama dari transfer bank apa gitu atau apa, itu nggak bisa dicek. Abang sampai ke BCA langsung, kan ada ini, kalau yayasan itu
ada rekening korannya. Ya, jadi kita nggak bisa, orang yang ngirim nggak bisa bohong, ini ada rekening koran namanya. Kalau masuk ke rekening yayasan. Kalau rekening pribadi abang mutasi, abang lihat langsung kelihatan namanya. Tapi itu tidak ada namanya sampai sekarang, mengirimkan uang 1 juta buat sumbangan yayasan pembangunan. Ya, jadi amalkan terus itu. Dan itu ada kunci-kuncinya lagi sebenarnya. Cuman abang belum bisa buka di sini. Nanti japri aja ya di 08128 94 kali 68. Nanti dijazakan, siapa yang minta ijazah sholat nariyah atau selawat Maulana ya Maulana yang tiap malam Jumat abang baca, japri WhatsApp. Tapi yang mau aja, yang ingin, ya nanti abang kasih ijazah sholawat Maulana ya Maulana yang abang amalkan setiap malam Jumat. Allah. Nah, ini kitabnya, ini saking serius nih jadi. Ya, ini kitabnya yang mau namanya abang ijazahkan. Ya, ini yang pada minta doa ini. Nah, ini tulisannya masih tulisan Arab. Ya. Nah, itu ini juga khasiatnya, Masya Allah. Abang mengamalkan ini selama 6 bulan, subhanallah, bisa membangun yayasan. Subhanallah. Dari mana aja uangnya? Itu ada saja. Subhanallah, yang menyumbang, yang belajar dan lain-lain. Gitu ya. Jadi abang bukan menjual ilmu ya, ingat ya. Abang mengijazahkan ilmu pada ini, tapi kalian, saudaraku semua, guys, bro, my bro, ada sedekahnya. Sedekah untuk yayasan. Gitu loh. Take and give, take and give. Saling tolong menolong. Ya, manusia hidup tanpa saling tolong menolong tidak akan bisa hidup. Contoh, karena kurung batang kita tidak akan terbang sendiri. Terbang sendiri, kurung batang kita tidak akan terbang sendiri. Pasti digotong orang. Makanya jadi manusia, kita jangan sombong. Sekarang sudah ngetop, jadi YouTuber, sudah kaya, sudah ini. Sombong di WhatsApp, balasnya 3 hari. Kadang kagak dibalas, kadang gak ini. Waduh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang begini ini, nanti kayaknya OKB, nggak lama. Ya, nggak lama. Jangan. Ya, subhanallah. Ya, kalau dulu, kalau lagi ada perlu aja, waduh, telepon terus, main terus. Sekarang udah jadi YouTuber ngetop, waduh. Dulu minta ijazah sama abang, minta ini ya. Ada salah satu orang dah, pokoknya ada 2 malah, 3 kalau nggak salah. Subhanallah. Abang dulu ngetop banget, pemburu hantu nggak gitu-gitu amat. Ya, amat aja nggak begitu. Ya nggak? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ada lagi yang Ya, silakan. dari Agung Suroto. Di mana? Nggak disebutin. Ya. Tolong yang bertanya sebutin nama, tinggalnya daerahnya aja. Bogor, Jakarta, atau apa aja. Gitu ya. Brunei atau apa, silakan. Bang Haji, saya mau tanya, khasiat mengamalkan sapu jagat tuh keutamaannya apa ya Bang Haji? Sebenarnya doa sapu jagat. Doa sapu jagat itu, yang mana doa sapu jagat? Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gitu. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jagat. Ya. Jadi kalau kita habis itu, kalau kita lagi tawaf juga baca itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Nah, kita sambil baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus gitu. Dosa bujagat itu memohon kepada Allah kebahagiaan, kesuksesan, ya, keselamatan fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Nah, gini. Kalau orang kan non muslim itu di dalam kitab, dalam hadis dan di Quran, dia hasanah, kesenangannya, kebahagiaannya di dunia saja. Nanti di akhirat belum tentu. Gitu. Kalau kita di dunia wal akhirat, dunia dan akhirat. Gitu. Ya, kita nggak bahas masalah agama. Sekarang kita bahas agama. Kita nggak masalah bahas non muslim ya. Kita bahas sekarang ilmu, kehebatan ilmu ayat Allah, sholawat, dan abang akan menjasakan ilmu Allah dan sholawat yang mana pantas abang
turunkan, yang tidak gitu ya. Ada lagi dari Nis Anis. Hmm. Bang Haji, saya mau tanya, Bang, apa Bang Haji bisa bantu keluarga saya yang sedang bimbang keyakinan gara-gara penyakit yang diderita keluarga saya? Ya, insya Allah bisa-bisa saja, insya Allah. Abang tidak mau janji pasti, tidak ya, karena yang maha pasti Allah. Nanti bisa di WhatsApp ya, bisa di WhatsApp. Bimbang masalah keagamaan apa masalah penyakitnya kan, gitu. Nanti di WhatsApp saja ya. Nanti abang jelaskan, insya Allah. Ya, tadi abang tadi dari jam 4 sore sampai barusan ada 100 lebih lah yang abang harus jawab WhatsApp-WhatsAppnya itu, walaupun ini singkat dan ada yang mau belajar juga. Ya, itu. Ada lagi Muhammad Yazid dari Malaysia. Ya, boleh belajar, bolehkah Abang Haji? boleh. Nanti Muhammad Yazid, Malaysia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di Malaysia ada ada 3 orang yang sudah belajar jarak jauh, ya, dengan online video call dengan abang. Nanti sertifikatnya abang kirim sertifikat dengan pinnya abang kirim, ya, dengan pin dan stiker, ya, nanti dikirim. Itu nanti belajarnya lewat video call langsung dan bisa nanti langsung praktek di sana, ya, bisa mengobati orang dan kunci rahasia-rahasianya abang buka semua, karena kadang seorang guru itu tidak mau membuka rahasia-rahasianya, rahasia-rahasia paranormal atau spiritual, atau kalau dulu kan belum ada bahasa spiritual ya, paranormal atau dukun atau apa, tidak mau memberikan rahasia-rahasianya. Kenapa? Kalau dikasih tahu semua, ya, akhirnya tidak datang lagi, tidak belajar lagi sama gurunya. Akhirnya gurunya nggak dapat duit. Nah, gitu kan? Paham nggak? Itu rahasianya. Ya kan? Makanya jarang yang mau mengajarkan langsung atau mengajarkan lewat buku. Ya, belajar kirim buku. Kirim keilmuannya di dalam buku ini, seandainya dengan ini, tapi tidak menjelaskan semuanya, ya, tidak menjelaskan caranya bagaimana secara video call langsung, bagaimana mau bisa, bagaimana mau pintar, ya kan? Sama juga belajar dengan buku, sama aja belajar dengan setan tanpa bimbingan guru, itu hadis, ya, gitu. Jadi hati-hati belajar, gitu ya. Mana banyak yang komplain kepada abang, bang saya sudah belajar kemana-mana, terus dikasih apa? Jadi kirimin buku bang, buku amalan, kitab amalannya. Oh gitu, terus ya saya bingung ngamalinnya gimana, terus ya kenapa nggak mau nelpon ke gurunya yang ngirim? Ya kadang telepon susah bang, lagi sibuk, lagi ini, akhirnya kan bingung. Nah itulah makanya ya, kalau sama abang Yazid Malaysia langsung nanti abang bisa buktikan yang sudah belajar dengan abang di Malaysia, di Johor, itu ya, ada polisi, ada orang biasa, ada pekerja dan pengusaha. Insya Allah abang demi Allah, abang turunkan yang belajar, yang mau, tapi memang ada sedekahnya, ada sertifikatnya, ada sedekah buat yayasan 1,5 juta uang Indonesia, gitu ya, untuk disedekahkan ke pembangunan yayasan abang lagi membangun sekarang, ya. Mohon doanya juga dari para pemirsa, doa dan partisipasinya. Pembangunan ini sudah 75% lah. Sebenarnya sih baru 50% ya, bawah belum, baru lantai atas di keramik, lantai 2 juga ini, ya, baru 50% sebetulnya sih, ya. Mohon doanya. Ada lagi? Ada yang minta diulang cangkoknya tadi Bang Haji, nggak kelihatan. Jadi pipa ini ada 2 macam. Ada yang kayu nagasari, ada yang gading. Ininya gading. Ya, gading. Perhatikan, ininya nih tulang tanduk rusa. Bukan tulang, tanduk rusa yang sudah diukir dengan naga. Ini pakaian abang. Ini. Jadi ini gading asli, yang ini tanduk rusa. Kalau yang ini semua kayu nagasari. Ya, sekarang abang pakai yang kayu nagasari. Abang berkorban.
Kalau untuk pembangunan yayasan, untuk majelis taklim dan zikir, kita tidak bawa harta, jabatan, wanita, ya, rumah, mobil tidak kita bawa mati. Maka abang siap berani mati, siap korbankan nyawa untuk pembangunan majelis taklim dan zikir ini. Ya, siap demi Allah. Maka apa yang kesayangan abang hibahkan, abang jual untuk kekurangan dana pembangunan ini. Kalau ini abang pakai kayu Nagasari, abang masih pakai ini, demi Allah masih pakai. Dan ini yang tadi abang mau jual, abang mau hibahkan, ya, seperti tasbih Nagasari, gelang Nagasari, ini bakaran kayu, ini juga kayu Nagasari. Makanya abang sengaja bakar, ini sunnah Nabi, ini juga Nagasari. Ada yang nanya, gimana cara pesannya Bang Haji? Pesannya gampang. WhatsApp, di WhatsApp langsung kalau japri ke abang 0812894 kali 68. Adu cepat aja. Kalau untuk ini adu cepat, ya, ini adu cepat. Nah, gitu. Dan ini yang abang pakai gelang Nagasari juga, yang galihnya tapi palanya saja ini 3 bikin abang sendiri. Nah ini, oh ini gelangnya yang biasanya. Dan yang beli gelang ini, dan ini abang kasih ijazah. Tapi abang rahasiakan ijazahnya itu untuk nama-nama khodamnya dan lain-lainnya. Dan untuk pelajarannya. Itu kalau sudah beli, baru abang kasih. Gitu ya. Kalau ini kantong macan palsu. Ini kantong macan palsu. Jadi kalau ada yang bilang asli, ya, kalau yang bilang asli laporin polisi aja. Lawan polisi, udah ada RP polisi, kita tangkap. Ini palsu tapi bisa diisi dengan ayat-ayat Allah dan ilmu Allah dan selawat. Gitu ya. Nanti bisa japri, yang mau pipa gading abang, ini pipa kesayangan ini. Sudah dibawa kemana aja, dimuter-muter ziarah apa semua udah pakai. Dan kalau di puasa juga hisapnya ini. Sebenarnya sayang, tapi ya abang bilang tadi, nyawa pun abang taruhkan untuk pembangunan Yayasan Lestari dan Zikir ini, selain seperti itu. Dan ini juga ada keris yang ini, yang kemarin orang hibahkan, kerisnya ya, keris Nogosostro, Luk 11, lapis emas, tebal emasnya, emas 23 karat, ya. Cuman bisa berdiri di sarung, bukan berdiri di ke atas kaca atau di piring. Kalau yang di atas kaca di piring bisa harganya bisa triliunan atau ratusan miliar. Tidak bisa terbang karena dia tidak punya sayap. Kalau yang bisa terbang ada yang pakai remote, ada yang asli. Yang asli harganya 10 triliun. Ya, ini abang cuma mau jual murah. Ya, kemarin ada yang nawar 20 juta. Ya, tapi belum abang jual 20 juta. Ya, begitu. Nanti bisa japri abang. Ya, terus Nagasari ini. Jadi bisa dijapri. Ini dihibahkan dari murid untuk uangnya pembangunan. Ya, untuk pembangunan yayasan ini ya dihibahkan gitu ya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi dari Haji Ganes Surabaya. Oh, Haji Ganes ya Surabaya. Assalamualaikum Bang Haji. Juga WhatsApp abang beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini lagi program membantu penyembuhan orang yang tercandu narkoba. Ya, boleh. Adakah wirid dan sholawat yang paten untuk hal itu selain yang saya miliki? Ada. Jadi ada bacaannya, sholawatnya, sholawat syifa namanya. Dan sebenarnya juga ada ramuan-ramuannya. Jadi pada saat dia sakau, ya karena abang di Satgas Anti Narkoba juga bekerjasama dengan BNN dan Mabes Polri dan Polda. Jadi ada murid-murid dulu kecanduan narkoba. Ya, jadi abang ada itunya, jamunya, ada jamunya yang abang buat dengan ramuan-ramuan Cina, abang buat, ya kan? Pada saat dia sakau, kasih itu, suruh dia baca, gitu, ya. Jadi ada bacaannya, sholawat dan ayat Allah, gitu. Alhamdulillah sembuh. Dalam 2 minggu sembuh, gitu. Jadi nggak kecanduan narkoba lagi. Nanti Pak Haji bisa WhatsApp saya, insya Allah.
Ada lagi dari Supandi Pandi. Assalamualaikum Pak Haji. Maaf mau tanya, iya nggak sih prediksi ada tsunami Bang Haji? Prediksi tsunami. Jadi begini, tidak ada manusia satupun yang bisa memprediksi bisa 100% melebihi Allah. Melebihi Allah. Jadi, tsunami lah begini-begini. Ya, percaya boleh, tapi tidak boleh diyakini. Kalau diyakini kita musyrik. Syirik kepada Allah. Percaya, tapi santai-santai aja. Kita mati kapan saja kok. Kita kan camat calon mati. Ya tsunami, kalau memang Allah berkehendak begitu ya, itu udah kehendak Allah. Tapi kita jangan takut. Jangan takut. Begitu. Ya makanya kita berdoa, berzikir. Apabila tiba-tiba ada tsunami, kita meninggal, kita matinya husnul khotimah, bukan suul khotimah gitu. Jadi kita jangan pikirkan itu, EGP aja, nggak usah dipikirin ya. Yang penting kita sholat, zikir, sholawat, udah itu aja ya. Lagi Ada lagi dari Neng Anzani lagi. Mau nanya nih, bedanya zakat mal dan zakat biasa itu apa ya? Dan katanya kalau zakat mal harus dengan uang, bukan benda. Khairon kasirun Ya. Jadi zakat mal itu zakat harta. Jadi sebenarnya ini pembahasan fikih hukum Islam. Hukum Islam itu sebenarnya membahas di dalam forum pembukaan Indonesia atau yang sama Starim dan Zikir Ridwan ini Al-Ustaz Zainal Fikri ya fikih. Tapi karena abang pernah belajar, dulu juga pengobatan dan dakwah di Radio Safari, tahun 2000 ya itu. Jadi zakat mal itu zakat harta. Kalau zakat fitrah setiap tahun kita keluarkan dengan beras 3,5 liter. Kalau zakat mal, kalau bisa sebulan sekali kita keluarkan, ya itu harta kita, gajian kita, karena kita gajian nih sebulan, keluarkan tuh 2,5%. Ini untuk membersihkan pada anak yatim, janda-janda jompo, bukan janda-janda cantik ya, janda-janda jompo. Ini kebanyakan terbalik. Buat fakir miskin sama anak yatim janda-janda dia kagak ngasih ke janda-janda cantik. Nah, itu zakat mal itu mengeluarkan sedekah. Kita wajib hukumnya zakat mal itu 2,5%. Kalau non muslim agama Kristen yang saya dengar 10%, kita malah kalah gitu ya. Jadi jangan pelit. Makanya kadang-kadang orang yang bekerja itu pejabat atau apa, atau orang-orang pengusaha atau apa ya, kalau dia mengeluarkan zakat malnya benar, di Indonesia ini tidak ada orang miskin yang kelaparan. Tidak ada orang miskin yang kelaparan. Ada orang miskin, ada orang susah, ada orang kaya ya. Miskin sama susah beda. Miskin itu baju kering di badan, sehari makan sehari enggak, itu miskin. Nggak punya rumah, nggak punya apa, itu miskin ya. Jadi beda dengan orang yang masih megang handphone, terus masih rumahnya ngontrak walaupun masih bisa makan, beda. Jadi zakat mal itu wajib hukumnya. Bisa dikeluarkan setahun sekali, kita kumpulkan dulu. Dan kalau setahun sekali dikeluarkan, harta kita ada berapa nih? Emas kita di atas 100 gram atau 90 gram yang sudah setahun, itu keluarkan zakat malnya. Terus rumah kita, mobil kita yang bukan kredit ya, mobil, motor, apa, semua harta berapa? Totalnya ada 1 miliar. Kalau abang ada tiap tahun 1 ember. Nah itu keluarkan 2,5%, wajib hukumnya. Zakat mal wajib, zakat fitrah wajib. Sedekah tidak wajib. Tapi ya jangan gitu-gitu amat juga, jangan pelit. Amat aja nggak gitu. Kan? Jadi karena kan ini kita mau mati 3. Ya kan? Amal ibadah. Amal maksudnya apa? Sedekah, zakat, gitu loh. Zakat banyak, beberapa macam zakat fitrah, zakat mal, ya kan? Terus ibadah, sholat, zikir dan lain-lain, puasa dan lain-lain. Ya, ilmu yang manfaat, yang mana orang jago komputer, dia ngajarin temennya sampai temennya bisa sampai ini, itu juga amal ilmu yang manfaat, sehingga temennya bisa buka edit, buka komputer, pembetul itu ilmu manfaat namanya, bukan ilmu ayat-ayat Allah, ilmu hikmah aja, bukan.
Gitu loh. Ilmu yang mana? Apa saja ilmunya. Ilmu pasang AC, benerin komputer, benerin TV. Ilmu namanya. Ajarkan. Gitu loh. Ya kan? Sama anak yang soleh dan soleh yang mendoakan kita, atau anak yatim yang soleh dan soleha gitu. Ya, itu benar lagi. Oke, ada lagi? Ada lagi dari San Trisana. Pak Haji, boleh minta ijazah sholawat yang sering Bang Haji baca terus-terus? Nah, ya memang tiap malam Jumat ini dia selawatnya, ya. Makanya ada fotokopiannya juga tuh. Nanti abang kasih yang fotokopiannya. Fotokopiannya kalau yang nggak bisa bahasa Arab, baca bahasa Quran, ya nanti ada bahasa Indonesia dan artinya ini arti sangat dalam. Ya, artinya sangat dalam yang abang ijazahkan tahun 95 oleh guru abang Al-Habib Abdullah bin Muhammad Atos, cucu dari Keramat Empang Bogor, dan juga Al-Habib Soleh bin Husin Al-Idrus Kampung Pulau Jatinegara yang beliau masih hidup, mudah-mudahan panjang umur sehat. Nah, itu nanti ada abang kirim fotokopiannya pakai WhatsApp. Ya, nanti kamu print amalkan itu yang lagi susah, kesusahan uang, lagi sakit, lagi apa, abang punya bukti semua. WhatsAppan dari netizen yang sudah abang ijazahkan, yang sudah sembuh. Alhamdulillah. Asalkan istiqomah, asalkan yakin. Ya, yang mau belajar ilmu juga harus percaya sama guru, yakinkan ilmu Allah itu. Gitu loh, ya. Insya Allah patuh kepada guru, ya taat kepada Allah. Gitu. Karena guru hampir sama dengan orang tua kita sendiri, gitu ya. Sampai sama dengan orang tua kita sendiri karena mengajarkan kebaikan. Orang tua belum tentu mengajarkan kebaikan, gitu. Ya, bukan kita nggak mau hormati, tetap harus wajib. Terus Ada lagi dari Firman Ahmad Jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Manado, Bang. Apakah bisa belajar online, Bang? Ya. Jadi dari Manado saudaraku bisa nanti japri abang, ada persyaratannya memang ya dengan mahar sedekah untuk pembangunan yayasan lagi ngebangun sekarang nih, ada di YouTube abang buktinya, yaitu maharnya 1,5 juta. Kalau dulu waktu zaman pemburuan tuh abang menjelasan bisa 5 juta, 7 juta, 6 juta, tapi sekarang lagi abang obral nih ilmunya biar manfaat juga, kita saling tolong menolong, take and give aja ya. Insya Allah bisa video call, nanti bisa langsung praktek, dan nanti ini sertifikatnya dan ini pinnya nanti dikirim ya. Jadi abang mau kirim ke Malaysia, ke ini nanti mau dipress dulu, mau dinamain itu, mau dipress ya, press langsung dikirim. Bisa saja, insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Di WhatsApp aja ke Japri ke abang ya, insya Allah setelah ini. Tapi kalau abang telat balasnya, mohon maaf karena banyak sekali yang harus abang balas ya. Ada lagi. Saya Bayu dari Aceh. Saya pernah, Bang, belajar ilmu Al-Hikmah. Tapi kok malah sering terasa kayak oleng atau bingung gitu ya, Bang, setelah selesai masa pengamalan. Jadi gini, waktu belajar ilmu hikmah itu, gurunya ngejelasin nggak? Nah, harus penjelasan bahwa caranya begini, ini begini, bacanya begini. Jangan juga dipaksakan bacanya terus ini. Nah, kamu juga harus santai ya. Nah, itu bacaan itu bener nggak, bacaan ayat-ayat Allah semua atau sholawat? Nah, itu sudah dipuasakan belum? Nah, tanya sama gurunya. Nah, itu kalau gurunya udah meninggal ya abang bisa menjelaskan ya. Ya, itu oleng karena kamu harus santai ya, dan harus bimbingan guru terus, harus bimbingan guru gitu ya. Dan jangan dipaksakan, pokoknya begitu gitu ya. Jadi tidak semua orang seperti kamu mengamalkan ilmu Allah itu jadi oleng, takutnya karena kurang bimbingan gitu, kurang penjelasan dari guru gitu ya, makanya agak sedikit oleng gitu. Atau juga pas ngamalin ilmu hikmah lagi zikir ya, lagi bokek, kantong bokek, duit nggak ada kan, seandainya pusing nih, oleng jadinya gitu, bisa juga gitu kan. Atau belum makan, telat makan, atau sakit kepala jadi oleng, atau giginya ada yang bolong jadi oleng, banyak macamnya gitu ya. Insya Allah nanti abang bimbing gitu ya. Yang penting mana bacaan yang mana, pengen tahu, karena belajar ilmu hikmah pengobatan itu ada 2 macam.
ada yang nyambat, masukin jin ke dalam badannya terus nyerang, buat nyerang. Ada yang memang dengan bacaan amarah suci dan sadar. Nah, yang masukin badan ini, jin ke dalam badan ini, itu yang nggak boleh. Orang kita ngobatin orang kesurupan, malah ini kesurupan. Gimana sih? Ya kan? Yang ngaco namanya. Ya kan? Nanti akhirnya badan kita dijadikan kurungan setan oleh Allah, oleh setan yang mengaku leluhur lah, mengaku eyang lah, mengaku dari ini, dari bohong itu. Ya. Alhamdulillah Bang 35 tahun sampai detik ini mengajar dan jadi spiritual, jadi paranormal. Ya, spiritual kadang ada perbedaannya. Spiritual kita semua tahu spiritual. Orang-orang yang meyakini dengan agamanya masing-masing, dengan keyakinan itu spiritual. Paranormal orang-orang yang memang bergerak di bidang pengobatan dan lain-lain, atau keahlian lah, dukun atau apa. Katanya kan orang pinter, kalau dulu bilang orang pinter. Nah, nggak juga orang pinter. Ntar orang pinter jadi ngegoblokin orang, nginterin orang kan ya. Kita masih bodoh, kita masih doif, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Jadi begitu ya. Jadi jangan sembarangan belajar. Makanya di sini murid abang ada yang belajar kuda lumping dulunya, ketua kuda lumping. Ya, dia ketua kuda lumping yang surupan, masukin jin ke badan kuda lumping itu, akhirnya makan beling, akhirnya makan ini. Nah, sekarang belajar tobat, sudah tobat dan belajar dengan abang. Nah, itu jadi tidak boleh badannya dimasukin jin atau setan. Itu akhirnya nanti gampang kena guna-guna, gampang kena peluh, dan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya. Itu. Ada lagi dari Yulis Veratama. Assalamualaikum Pak Haji. Mau tanya, Assalamualaikum. emang zaman sekarang ada ilmu laduni? Soalnya adik saya punya kelebihan bisa naik dari goib, tapi dia nggak punya guru. Itu gimana Pak Haji? Nah begini, bisa kita bertanya, ilmu laduni ada-ada saja. Ada, benar ada. Dari dulu sampai sekarang ada. Tapi ilmu laduni ini diturunkan kepada siapa? Kepada para wali Allah, pada orang-orang yang beribadah, yang sering zikir, sering puasa. Sekarang adik kamu ini tanya, dia suka nonton YouTube nggak? Orang takutnya nonton YouTube, nyontok ke YouTube tanpa guru, ya. Akhirnya kayak anak yatim saya. Dia nggak nonton di YouTube, ilmu macan, kesurupan macan, apa semua, ngamuk, ibunya lagi sholat ditendang, nah, ya kan? Jadi ngaco, karena tanpa guru, belajar tanpa guru sama aja belajar dengan setan, gitu loh. Belajar di YouTube tanpa guru, tanpa bimbingan, sama aja belajar dengan setan, gitu. Jadi mau belajar dengan YouTube itu harus cari guru, bener nggak ini guru, bener nggak ini ustadz, bener nggak ini, kan gitu. Jangan sembarangan. Gitu. Banyak pembahasan tasawuf, pembahasan syariat, pembahasan ilmu di dalam YouTube. Ya, beda dengan pembahasan pembukaan masalah sulap gitu. Ya, kan ada tuh sulap gini dibuka, ini caranya gini. Bagus itu, bagus. Ya itu nggak apa-apa kalau sulap mah. Tapi kalau ayat Allah jangan, bisa hang. Bisa gila. Ada lagi anak indigo. Nah, Allah berikan tuh anak indigo dari lahir, kayak anak saya dari lahir sudah menjadi anak indigo. Juga murid-murid juga yang indigo ada karena turunan dari orang tua, dari kakek atau nenek atau apa gitu. Jadi hati-hati tanya gitu. Boleh. Kalau memang dia itu adik kamu itu jalannya benar, baik, sholatnya, puasanya, apanya itu, silakan saja ilmu laduni kepada siapapun bisa. Petunjuk dari Allah. Kalau nabi mukjizat, para nabi mukjizat, para wali karomah, kita ma'unna, ya diberikan laduni oleh Allah seandainya. Boleh aja, itu kehendak Allah, itu rahasia Allah, rahasia dibalik rahasia Allah. Sah-sah saja. Tinggal lihat kelakuannya. Begitu ya. Nah. Ada lagi dari Mama Alternate. Bagaimana pendapat Bang Haji mengenal ilmu gedut Sayyidina Ali? Ilmu gedut. Iya, dari Sayyidina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Beliau sahabat Nabi yang mana yang doanya, ya, doanya yang mana nanti jelaskan ke abang. Doanya ini, doa Sayyidina Ali. Ada doa Sayyidina Ali yang abang pelajari, yaitu doa artinya dari bahasa Indonesianya, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang sirik, hasud, dengki,
ya, zolim kepada hamba, supaya sadar dan tobat. Ya Allah, supaya sadar dan tobat, baik saya yang kasih kepada hamba. Ya Allah, Al-Fatihah. Itu ada doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi beliau, ya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat ilmu-ilmu yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti bisa WhatsApp Abang apa bacaannya, nanti Abang bisa lihat. Ya. Ada lagi Lili Ruri. Assalamualaikum Bang Haji. Saya dari Trenggalek. Mohon amalan cepat punya anak Bang. Makasih Bang. Ya, amalan cepat punya anak ada yang mudah tapi diamalkan. Tapi salah satu itu syariat lahir dan batin. Secara lahirnya, tolong beli madu Yaman atau madu Kashmir yang 1 liternya itu bisa 1 juta. Ya, itu minum. Karena madu itu, ya waktu itu saya pernah ijazahkan di orang Malaysia yang TKW Indonesia kerja di Malaysia, alhamdulillah sekarang sudah hamil, ya, subhanallah itu. Dan ada bacaan dengan surat Al-Ikhlas gitu, ya, bacaannya dari surat Al-Ikhlas. Nah, beli madunya, minum sehari 3 kali, sesendok sapi 3 kali sehari gitu. Karena madu itu di dalam Al-Quran untuk penyembuhan 1001 macam penyakit, ya. Dan bacanya ada, baca surat Al-Ikhlas pas saat minumnya. Itu yang saya ijazahkan. Gunakan itu insya Allah. Ya, dan mohon juga kepada Allah agar diberikan keturunan. Ya, alhamdulillah adik kandung saya 10 tahun. Subhanallah punya anak. Ada pasien 9 tahun. Alhamdulillah punya anak. Gitu, ya. Ada lagi dari Anzani lagi. Mau nanya lagi, Anzani setiap malam Jumat dan hari Jumat Anzani selalu mencuci dan mencium kaki ibu. Mau nanya agar sempurna, ayat apa yang dibaca dalam hati? Terima kasih. Oh, alhamdulillah bagus sekali itu Anjani itu, ya. Itu satu contoh buat kita bahwa kita meminta maaf kepada ibu kita yang masih hidup. Itu sangat membawakan keberkahan, kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Dan kita doa, baca sholawat, mohon minta maaf. Bunda, ibu, mohon maaf lahir batin. Doakan saya, semoga saya panjang umur, sehat, bahagia dunia dan akhirat. Doakan itu Al-Fatihah, udah, minum airnya tuh. Saya cuci kaki buat minum. Udah diminum, baru buat mandi. Ya, airnya sisain deh, sebotol kecil simpan. Tuh, kalau dulu Bang Haji setiap sebulan sekali, tiap hari Jumat sebulan sekali. Ada airnya bekas kaki ibu, nggak bau air kaki ibu itu. Makanya yang disebut surga di telapak kaki ibu itu dibuktikan oleh Allah. Coba kalau kaki orang laki-laki, kaki bapak sama ibu beda, pas dicuci beda bau. Tapi kalau kaki ibu subhanallah, demi Allah itu tidak bau. Bertahun-tahun abang simpan ada. Bertahun-tahun tidak bau. Air kaki ibu. Ada air kaki ibu ini bang. Ini air kaki ibu abang. Ini kurang lebih 15 tahunan ada ini. Ini karena banyak yang minta tadi penuh. Saya minta buat diminum, buat cuci muka, buat diminum ini air kaki ibu abang. Nggak main-main. Bagus, Andriani itu bagus, jalankan Anzani. terus. Anzani. Kalau bisa netizen yang melihat YouTube ini ikutin sebulan sekali, seminggu sekali, bagus. Kalau mau punya anak juga, mau cepat dapat kerjaan, mau berilmu, mau belajar ilmu, mau kerja, mau usaha, itu jangan sakiti hati ibu kita, ibu kandung kita, jangan sekali-sekali. Tidak akan berkah hidup kita, tidak akan berkah taruhan gitu. Karena abang pernah membuktikan gitu. Ada satu murid yang durhaka kepada ibunya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Ya, jangan ya. Ayo silakan lagi. Ada lagi. Cara mau membersihkan penyakit hati gimana ya, Bah? Terima kasih. Ya, jadi panggil abang jangan ustadz, jangan kiai, jangan eyang, jangan mbah. Ya, panggil Bang Haji aja gitu. Jangan kakak, gitu. Panggil Bang Haji aja. Jadi bagaimana cara membersihkan penyakit hati? Yang mudahnya sekali, abang ajar yang mudah deh, jangan yang susah-susah ya. Karena ditonton, mudah-mudahan bisa tiru. Pertama, perbanyaklah kita istighfar. Perbanyak istighfar dan sholawat. Ya,
Dan jangan melakukan dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Kalau bisa kita, siapa sih manusia yang tidak ada dosa, ya kan? Kalau bisa tiap hari dosa kita dicatat. Ini hari ngebohongin anu, ini hari nipu anu, ini hari begini, ini hari begini. Berkurang atau bertambah dosa kita, itu mengkaji diri kita, ya. Jadi pembersihan hati itu dari pengkajian diri kita juga. Jangan kita mengkaji diri orang terus. Diri kita rusak, diri kita banyak dosa, diri kita salah, kita nggak tahu, ya kan? Orang aja di ini, kitanya kagak, kan begitu, ya kan? Diri kita dulu benarkan, keluarga kita dulu benarkan, ya kan? Baru orang lain. Orang lain pun silakan. Kita nasihati mau diikutin boleh, enggak ya nggak apa-apa. TGP, karena apa? Karena yang punya surga neraka bukan kita, Allah yang punya. Begitu. Makanya Nabi Yunus dimakan ikan paus kan gitu. Tetaplah berdakwah, silakan berdakwah, silakan menasihati orang yang baik-baik. Tapi jangan jadi ribut, tapi jangan jadi orang karena menasihati orang itu ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Pertama dengan kalau dibilangin nggak bisa, pertama dengan doa. Kita doain semoga dia mendapatkan taufik hidayah. Ya. Kedua kita tegur, ya. Ditegur nggak mau, ya itu tadi tetap kembali ke kita mendoakan, kita ceramahin, kita doakan. Gitu. Ada 2 atau 3 ya. Jadi itulah, gitu, ya. Ya apa lagi? Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji, minta ijazahkan mendudukan musuh. Ya. Ada ijazah menentukan musuh, itu ada beberapa, ada banyak, ya. Kalau beli gelang tasbih ini, tasbih Nagasari dan gelang Nagasari ini, itu abang ijazahkan. Di situ ada ilmu buat pendudukan musuh, ya, dan kekuatan dan pengasihan dan lain-lain, ada doanya, ijazahnya ada, ya. Jadi yang beli abang ya. Tapi untuk ini sementara abang kasih musuh itu, ya, sebelum kita mendapatkan musuh atau kita ada musuh diancam, bacalah surat Al-Ikhlas 7 kali, tahan nafas. Itu dulu, 7 kali tahan nafas, ya. Apabila kita diancam orang, bacok nih si ini nih, si A, si mana, si Desmond nih, si Yudi, oh boleh. Itu dulu baca sholawat Al-Ikhlas, terus mau nama Allah, terus baca Fatihah 1 kali. Hadapin. Asal kita yakin benar-benar dengan kebesaran ayat Allah, kehebatan ayat Allah, berhasil. Percaya sama manusia, yakin kepada Allah. Jangan yakin sama manusia, jangan yakin sama benda. Ya, syirik kepada Allah. Percaya aja, hablum minannas saja. Ya, asalkan yakin, pertama yakin, kedua berani. Udah, insya Allah, jadi. Gitu ya. Lagi? Ada lagi. Tarik nih ya. Salam Bang Haji, saya di Cikampek. Mau nanya, bagaimana mengaktifkan wafak sehingga selaras sama diri kita dan apa manfaatnya? Begini, di dalam kitab Mamba Usul Hikmah itu ada pelajaran wafak, ilmu wafak ya. Ada pelajaran ini, ada kitabnya di sini. Kelihatan nggak ini dari sana kitab? Nah ya, ada kitab-kitab wafaknya. Ya. Contohnya Bang ambil salah satu kitab wafak. Ya. Jadi kitab wafak itu karangan Imam Ghazali, imamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kalau dibilang ini syirik, ya syirik yang bagaimana? Arti syirik apaan? Arti syirik itu menyembah selain Allah, menduakan Allah. Nah, kita bersekutu dengan jin, itu syirik. Nah ini wafak contohnya. Ya. Banyak sekali kitab-kitab wafak, Mamba Usul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'alif Al-Kubro, Azinatul Asro, Sabilul Muhtadin, orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, banyak. Jadi, kalau kamu dikasih wafak itu, buka aja. Itu tulisan tangan apa cetakan? Ya. Kalau yang cetakan sama juga bohong. Ya. Ada salah satu spiritual, ya namanya Mbah M, ya, namanya Mbah M, ya. Mbah M.
yang pasiennya kemari dan abang punya bukti semua, itu mau dilaporin polisi, abang bilang jangan, kesian, namanya bakal hancur juga, ya. Jadi kalau abang nggak kesian, abang harus laporin polisi gitu loh. Ini jatuh penipuan. Nah itu yang cetakan. Sama juga kita beli tulisan ayat kursi, kita taruh di rumah, terus tetap aja orang surupan, padahal di situ ada ayat kursinya, ya kan? Nah, kalau bukan tulisan tangan sendiri dari ulama itu, dari ahli hikmah itu kurang bagus, ya. Itu mesti diisi lagi, mesti ini lagi. Nah, kamu lihat tulisan tangan apa cetakan. Kalau cetakan itu biasa, banyak yang dijual, murah harganya, 5.000 perak dapat, ya. Tapi khasiatnya nggak ada, gitu. Sama juga kita beli ini aja, misalnya kursi tempel di dinding, kan begitu, paham ya? Nah, khasiatnya apa ini, mah? Siapa yang ngasih kamu? Tanya guru kamu. Kalau nggak WhatsApp abang, fotoin ke abang, nanti abang tahu. Oh, ini tulisan tangan, ini tulisan cetak, ini bagus, ini jelek, abang tahu. Karena abang pelajari itu dulu sampai sekarang. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya lagi, silakan. Ya. Siapa tanya lagi? Ada lagi. Bang Haji minta tolong bantuin Ustadz Ujang dikeroyok dukun, 10 dukun berlumuran darah mukanya sampai ketiban besi. Sekarang ini apa? Iya, sekarang live. Tolong doain. Oh ya. Ya, mari kita berdoa, kita baca suratul Fatihah untuk Ustadz Ujang. Kita transfer ilmu dari sini. Ya, kita bayangkan wajah Ustadz Ujang. Kita bayangkan wajah Ustadz Ujang, kita transfer ilmu dari sini, kita bacakan suratul Fatihah. Semoga Ustadz Ujang dijauhkan dari bala musibah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehebatan ayat Allah, ilmu Allah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Azim ya Rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Mohon ya Allah ya Rabb, mohon berkamu rahmat, taufik hidayah, musafah dan misalnya para nabi, karamanya para wali, dustur para dan guru dan keberkahan ayat Allah, ilmu Allah, asma Allah, dan sujud kami sujud. Ruku kami ya Allah, Ustaz Ujang, Stomi, Cirebon, berikan kekuatan ilmu lahir dan batin ya Allah, keselamatan dunia dan akhirat ya Allah, jauhkan dari bala dan musibah ya Allah. Allahumma sholli ala nur anwar wasil asrawat lagi ayam taibah jasad sayyidina Muhammadin muhtar wal athar wal ayat dan amin Allah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salamatan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanazzalu bi qudwatil fajr qurab tuqru bil awaizu nabi wasnul awadin astaqbilu kama bil karim wa rasul fi kulli muslimin dari kulli malimillah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum bil mu'minina raufun. Ya Allah, ya Allah ya Jabbar ya Qahar. Ya Allah ya Jabbar ya Qahar. Allah, Allah, Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan kita yakin dengan kebesaran ayat Allah itu baja setebal apapun tembus. Orang di Singapura, di Malaysia, di Brunei ini kita doakan insya Allah tembus. Itulah kehebatan ilmu Allah, ayat Allah. Ya, kadang secara logika tidak akan sampai. Kok ayat Allah bisa nyampe ke sono? Nah, ada pelajarannya gitu ya. Secara spiritual atau paranormal ada pelajarannya. Nah, makanya orang-orang yang belajar dengan abang, yang belajar ilmu hikmah, yang minta ijazah ilmu hikmah, yang sedekah dengan rezekinya untuk pembangunannya Samistani dan Zikir Ridwan, maka abang akan tahu, berikan kunci-kuncinya dan rahasianya. Nah, caranya bagaimana itu abang buka semuanya. Yang kayak tadi abang kerjakan itu abang tidak mengijazahkan, belum mengijazahkan kepada netizen atau kepada saudaraku semua, karena ada pelajarannya lagi. Gitu. Ya, salah satunya bayangkan orangnya yang kita tuju, salah satunya. Tapi nanti cara lainnya adalah. Ada lagi.
Assalamualaikum Bang Haji. Non sewu badeh tanglet. Gimana caranya meruqyah diri sendiri agar sifat malas kita paling enggak berkurang? Matur suwun Bang Haji. Ya, jadi, Assalamualaikum. Jadi begini, di YouTube yang terdahulu, yang YouTube abang yang bawa, ada cara bagaimana mengeluarkan guna-guna atau penyakit atau telur di dalam tubuh kita sendiri. Ada di situ, ya. Jadi caranya kita baca sholawat dan fatihah, mohon kepada Allah untuk mengeluarkan guna-guna telur di tubuh kita. Nah, itu dengan gerakan. Yang gerakan baru kita buang. Dan itu tahan nafas, kita baca itu tahan, kita buang sampai 3 kali. Ya, tapi ada ijazahnya lagi, ya itu cara sementara itu dulu ya, yang dijazahkan ada cara-caranya lagi. Ya, makanya kalau ada rezeki lebih, ingin belajar, ingin menjadi paranormal, ingin jadi dukun Islam, dukun Islam, ada dukun sunat, dukun beranak, dukun patah tulang, ini dukun Islam, nah gitu ya, bukan dukun sihir kan itu. Dukun sihir seperti dukun santet, dukun sihir yang seperti di dalam Al-Quran beda. Silakan sumbangkan, sedekahkan rezekinya untuk pembangunan Yayasan Lestari dan Zikir sebesar 1,5 juta, ya, itu akan diijazahkan ilmu-ilmu Allah dan pelajaran-pelajaran untuk menyembuhkan dan mendapatkan sertifikat ini. Sertifikat bisa langsung praktek, bisa buka praktek langsung, ya, karena abang punya yayasan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ada akte yayasannya, jadi nggak sembarangan, ya, bukan abal-abal gitu. Insyaallah. Silakan Ada lagi. Apakah benar faedah latudrikulu lab absor untuk mengembalikan santet dan guna-guna dan bisa menghilangkan dari pandangan musuh? Bisa, ya bisa. Itu bisa dengan, tapi gini ya, abang jelaskan sedikit lagi. Tadi sudah abang katakan, semua yang kita amalkan, kalau tidak kita yakin dengan kebesaran ayat Allah, kehebatan ayat Allah, yang hebat Allah, yang jago ayam jago. Kalau kita yakini, bisa. Makanya dulu para wali aulia Allah dulu, Bismillahirrahmanirrahim dong, jalan di atas air. Kenapa? Karena keyakinannya tinggi kepada Allah. Yakin, enul yakin, akul yakin, hakikul yakin. Secara spiritual, secara logika dan spiritual atau secara paranormal, ya, itu nggak masuk di akal. Oh, jalan di atas air, nggak taunya kayak sulap, di bawahnya dikasih kaca. Sulap juga ada, gitu istilahnya. Zaman para wali dulu tidak, tasbihnya diginiin, diputar begini juga angin puyuh keluar, istilahnya kan begitu. Nah, itu karena keyakinannya kita dengan para wali beda, ya. Keyakinan itu memang iman, benar, keimanan. Tapi tingkatan keimanan kita ada SD, ada SMP, SMA, ada universitas, begitu, ya. Jadi yakinkan, bisa saja. Jangankan untuk nolak teluk, yang bacaannya itu seperti itu, dengan al-ikhlas doang aja 7 kali atau 3 kali bisa. Tapi tahu caranya dan yakin selalu abang tanamkan keyakinan. Ayo. Ada lagi. Assalamualaikum Bang Haji, salam sehat selalu. Mohon sarannya agar rumah terhindar dari aura negatif. Suwun Bang. Ya gini, selalu abang katakan di YouTube yang terdahulu. Makanya kalau lihat YouTube abang, jangan lupa ya, tolong bantu abang subscribe, like, dan share ke kawan-kawan dan grup kawan-kawan agar bermanfaat nih. Kita dapat pahala, ya, dan juga bermanfaat, dan yang sakit jadi sembuh, yang sembuh tambah sehat. Itu caranya. Jadi di YouTube abang ada. Bagaimana caranya? Harus sudah buatkan ini air, ini air digaram, sholat hajat, tiupkan, tahan nafas, tiupkan, tahan nafas, tiupkan, tahan nafas, terus taburkan itu air, ciprat-cipratkan di belakang rumah, ke depan rumah. Garamnya tiap sudut, sambil baca ikhlasnya atau ayat kursinya, ya.
Caranya seperti itu. Sholat hajat dulu, yakini dengan kebesaran ayat Allah dari belakang atau dari keluar, membersihkan namanya. Ya, ingat ya. Tuh. Ini udah hampir sejam ya, 1 jam ya. Ayo, silakan lagi. Ada lagi. Haji tanya, saya jual rumah di Banjar Patroman udah bertahun-tahun, kok nggak laku? Ya saya selalu gagal. Apa ada pengaruh setan belek? Terus dari Cilacap. Terima kasih Bang. Ya. Mohon arahan. Ya, begini. Memang terkadang seperti itu. Ya, jadi gini. Jangankan di rumah. Di tanah, di rumah, di mana saja itu ada jinnya, ada penunggunya. Penunggunya tinggal baik atau buruk. Nah, ada yang seperti ini. Wah, kalau rumah ini dijual, nanti kata jin nih, ntar ganti orang. Wah, nanti begini, ntar gue diusir, nanti begini. Nah, kadang ada yang dibikin supaya nggak laku sama jin itu. Ada yang memang ditanam oleh salah satu dukun atau dikerjain oleh salah satu orang supaya rumah itu nggak laku. Ya, jadi ada 2 macam gitu loh, makanya nggak laku kenapa? Nah, itu ada cara-caranya, bisa dipuasakan dan lain-lain ya. Jadi bikinkan air itu seperti yang tadi itu siramkan, insya Allah mudah-mudahan gitu ya. Jadi itulah alasannya dan caranya ini. Ya, silakan. Nanti bisa WhatsApp abang, ya, bisa WhatsApp abang, bisa untuk menuliskan pertanyaan karena ini banyak yang bertanya. Jadi abang jawabnya singkat tapi padat. Tapi yang kurang puas, jadi langsung WhatsApp ya abang 08128 94 kali 68. Silakan ada lagi. Ada lagi satu lagi. Assalamualaikum Bang Haji. Saya minta alamat rumah Bang Haji. Soalnya saya sama istri mau bertamu langsung ke kediaman Bang Haji. Pengen belajar sampai ijazah. Bye, Haji Gani Surabaya. Ya, Haji Gani memang alhamdulillah, mudah-mudahan biar lihat juga pembangunan di atas nih. Ya, cuman kalau belajar tuh, kalau Al-Hikmah itu cuman 2 jam aja, 2 jam sejam bisa langsung praktek, garansi untuk abang. Bukan abang sombong ya, karena abang mengasih kunci-kuncinya. Kenapa? Ada orang belajar setahun baru dikasih ini, belajar 2 bulan baru dikasih ini, sama gurunya belajar 3 bulan baru dikasih ini. Ya lama, jadi duit dulu, entar duit lagi kan gitu. Nah, kalau abang simple, singkat, jadi mendingan punya golok pendek tapi tajam, bisa buat motong apa aja, daripada punya samurai panjang tapi tumpul, nggak ada artinya ya. Nah, Pak Haji Gani silakan nanti WhatsApp saya di 0812894 Nanti saya suruh murid saya, anak yatim saya untuk kasih nomor WhatsApp di mana, di live ini ya. Jadi datang sini nggak apa-apa, tapi belajar paling 2 jam. Jadi kalau mau nginep ya suami istri boleh ntar nginep di mana tempatnya, karena belum jadi ya bisa di mana saja nginepnya ya. Karena ada juga yang dari Subang, tapi belajarnya harus sendiri datangnya, dan jauh-jauh sendiri, karena ada rahasia-rahasia yang tidak boleh orang lain tahu, rahasia-rahasia kunci-kuncinya belajar gitu ya. Makanya saya tidak buka semua di sini. Nanti takutnya kalau dibuka semua sini, belajarnya melalui ini tanpa ijazah, tanpa bimbingan, jadi stres takutnya dan tidak berhasil gitu. Saya khawatir itu ya. Tapi kalau yang tadi saya ijazahkan tadi. Ada lagi satu kali lagi. Assalamualaikum Bang. Tolong jelasin tentang aku, karena sebenarnya aku itu bukan aku. Siapa itu yang nanya itu? Dalam tuh. Nggak ada namanya. Nggak ada nama. Aduh, sebenarnya nggak boleh abang membahas. Dari saya Christian. Oh ya, Kristen tidak ada, adanya Allah. Allah tidak ada, adanya Kristen. Ya, jadi kenapa seperti itu? Ya, Kristen itu ciptaan Allah. Barang siapa yang mengaku dirinya punya dirinya, berarti orang itu sombong kepada Allah, kepada aku. Itu mutasawuf itu. Ya, syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Itu singkat aja abang jelasinnya ya. Karena ini didengar banyak orang. Ya, ini seluruh dunia melihat. Ya, jadi Kristen tidak ada, adanya Allah. Allah tidak ada, adanya Kristen. Kenapa begitu? Karena kita ciptaan Allah.
ciptaan Allah yang punya Allah. Makanya Kristen tidak ada, adanya Allah. Ya. Kalau Kristen mengaku dirinya, nih gue nih Kristen, ya, gue yang hebat, nih diri gue yang punya. Sekarang kalau Kristen punya sesuatu yang kita punya, berarti kita hafal dong, ya kan? Kita ingat dong, ya kan? Sekarang hitung aja, ya, rambut di kepala kita, kan punya kita nih rambut. Coba hitung, siapa yang bisa hitung? Ada yang hitung, ya, saudara abang, adik abang, rambut abang dihitung, ada sementara ini 8.600 berapa gitu, sementara ini. Kalau pastinya, ya tidak bisa. Hitung rambut pastinya. Kalau ada yang bisa, leher taruhan abang siap dipenggal, siap masuk penjara. Kalau ada yang bisa menghitung rambut ini sampai pas, ya, profesor, doktor, komputer tidak akan bisa menghitung rambut. Itulah maksudnya apa? Maksudnya bahwa itu bukan punya kita, punya Allah yang ciptakan ini rambut. Jasad kita Allah, itu ruh kita semua Allah. Makanya yang Kristen tadi tanya, gitu, aku, di dalam aku ada aku ini saya. Nah, itu pertanyaannya dalam dia panjang, abang jelasin nih, ya, 1 minggu pun nggak kelar. Jadi singkatnya itu dulu, ya. Satu kali lagi aja. Salam Bang Haji, maaf saya mau tanya, apakah ilmu hikmah ini hanya untuk manusia agama Islam saja? Oh, iya. Alhamdulillah begini. Makanya abang wadah bersyariat, konsultasi, partner lawyer dan lain-lain, menolong untuk semua agama, pengobatan medis, non medis, dan semua masalah Anda atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah. Ya. Non muslim jujur demi Allah, banyak yang belajar dengan abang dari tahun 90-an. Dan sampai detik ini ada orang Priok, abang perlu sebutin namanya, tapi kalau abang bohong, kamu boleh tanya, abang kasih nomor WhatsApp-nya, nomor telepon, kamu telepon. Bener gak dia orang Kristen yang belajar dengan abang? Dan mantan pendeta dulu, bukan mantan pendeta pernah ada yang belajar juga dengan abang. Dulu dengan tim pemburu hantu, ada 3 orang pendeta dari Surabaya belajar. Kita hormati, kita hargai, cuman kita ada cara-caranya. Ada yang memang dia nggak bisa baca, yang bisa baca, yang ini, yang gimana. Nah, tapi untuk kebaikan, ya, untuk kebaikan, menjaga diri dan pengobatan. Saya begitu. Tuh, bisa, insya Allah. Dan abang bisa buktikan orangnya yang mana. Makanya pasien abang non muslim tuh banyak sampai detik ini. Ada yang nggak banyak ratusan ribuan, kayak Ustadz Ujang ratusan orang. Enggak, kalau dulu iya waktu zaman pemburu hantu, kalau sekarang enggak lah. Tapi alhamdulillah ada lah, ya, alhamdulillah. Terus ada lagi? Nggak ada. Ya, itu saja pada pemirsa, saudaraku, my bro, guys, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah 1 jam lebih kita live. Mudah-mudahan setiap hari Minggu abang akan adakan live, ya, kehebatan sholawat, kehebatan ilmu Allah, dan mengijazahkan, ya. Tapi mengijazahkan yang mana yang dijazahkan nanti, ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit kita tutup dengan doa, ya, dan aminkan, ya, aminkan. Ya Allah, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallam Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin lillahi ta'ala bi qawli wa tanbajil bil qurba wa tuqdu bil await wa nabir wa salawati bi mastasqa bil ghamam bi yatil karim wa la yusafi fi kulli man yada di kulli malimina. Allahumma inna fi surati Sulaiman min al-masriq ila maghribi lizati wa quwati ya Jibril ya Mikail Israfil ya Israil wa malki sumana zinan wa samwayan wa hubun asratu matas min tasman jaljalul wa sultan wa nur. Rabbana taqabbal nasrana ibu dok Islam dok mati kaya anak amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bismil khatimah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa ni'mal nasir. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersyukur padamu, yang ampunkan dosa-dosa kami, yang selalu bersyukur. Ampunkan dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Bahagiakanlah kami dunia dan akhirat. Jauhkanlah kami dari segala macam penyakit, ya Allah. Jauhkan ya Allah dari bala dan musibah, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit orang saudara-saudara kami, muslimin muslimat maupun non muslim, ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya, ya Allah. Angkat penyakitnya sehat badan. Kabulkan segala hajatnya, ya Allah. Kabulkan ya Allah. Mari kita mohon dalam hati kita masing-masing apa hajat kita kepada Allah. Mulai. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rasulullah. Ya Allah. Allahumma barik lana kulli syai, ya Allah, Allahumma barik lana kulli syai, ya Allah, barik lana kulli syai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وصلى محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله من سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Gobul. Ya Allah, para pemirsa, para netizen, guys, my bro, itu saja. Insyaallah doakan abang panjang umur dan doakan ya Majlis Taklim dan Zikir ini cepat selesai ya, dan cukup bahan, cukup bayar tukang dan lain-lain, karena masih kurang dana. Ya masih kurang dana. Yang mau partisipasi, yang mau belajar ilmu hikmah untuk bersedekah kepada yayasan, silakan. Dan yang mau beli gelang Nagasari dan tasbih silakan. Ya, yang mau beli pipa gading dan pipa Nagasari silakan. Yang mau beli bakaran buur Nagasari silakan. Ini ya silakan. Nanti WhatsApp. Nanti sebentar ini dikeluarkan WhatsApp-nya. Ya, ini malam abang ada video call dengan salah satu yang belajar hikmah di Kediri. Ini abang ada catatannya. Insyaallah ini malam ini ada dari Surabaya yang belajar, Banjar, dari Jogja. Kediri. Nah ini terus Purwakarta ya, jadi masih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya, ini berurutan begitu ya. Jadi langsung melalui video call langsung diajarkan semuanya kuncinya diajarkan, khusus pengobatan teluh guna santet dan penahan diri, bagaimana tidak disantet, bagaimana mengeluarkan dari diri kita, bagaimana mengobati orang, bagaimana mengisi benda, mengisi barang, mengisi keris, mengisi apa, bagaimana, dan mencabutnya juga bagaimana, cara semua dikasih tahu, kunci-kuncinya, itu rahasia, ya. Jadi take and give, ilmu itu mahal. Abang dulu berguru di puluhan guru abang, habis miliaran kali. Jadi jangan sangka abang jual ilmu, kalau ada yang ngomong jual ilmu, goblok, bodoh. Take and give, sedekah buat pembangunan yayasan ya, untuk pengajian, kan begitu ya. Kalau kamu belajar ke Banten, Surabaya, ke Kalimantan, ke Bali, kemana, kan pakai ongkos, pakai duit, makan apa semua, ya kan gitu. Ini kita niat sedekah, pahala dapat, ilmu dapat, begitu. Kalau pelit ya bagaimana, kalau pelit bahil bagaimana mau dapat ilmu? Yang ada dapat dosa itu ya. Nah kalau ini jangan lupa, maaf biaya konsultasi 3.000 per jam, bebas rokok. Ini untuk orang-orang kaya yang pelit, untuk orang-orang kaya yang pelit. Yang konsultasi udah 2 jam sama abang-abang udah lemes-lemes begini. Ya kan? Ya kan? Bikin kopi, beli apa kan pakai duit semua. Ntar buat bayar wifi, ya kan, buat anak sekolah, buat apa, emang bayar pakai daun. Ya, tapi terserah abang, itu ikhlas. Ya ikhlas sama duit beda. Ini duit, ini ikhlas, beda. Ya, ilmunya juga beda. Ilmu duit sama ilmu ikhlas beda. Gitu. Ikhlas sama ikhlas, duit sama duit, jangan jadiin satu. Ikhlas ya Ustaz, ngajarin anak saya ngaji, terima kasih Ustaz. Ikhlas ya Ustaz, pulangnya naik motor, pulangnya jauh ke Bekasi. Ngajarin duren 3, pakai bensin. Beli bensin bukan pakai daun, pakai duit. Ustaznya punya anak, punya bini, ngasih makannya pakai apaan?
pakai kitab dikasih makan, pakai Quran kan enggak. Nah kitanya yang harus tahu diri, gitu, ya kan? Buat poya-poya, buat anak kita ulang tahun, buat sekolah, berapa juta, berapa ini, ya kan? SMP swasta sama swasta bisa bayar, ya kan? Ke dokter bayar, sakit gini bayar. Ya kan, ibu abang meninggal di rumah sakit habis 350 juta, meninggal ibu abang, bahan Allah, nggak abang tuntut tuh rumah sakit. Maksudnya abang tuntut, enggak. Gitu. Nah, situlah ya, satu pelajarannya, saudaraku, my bro, guys, biar paham. Insya Allah, panjang umur, malam Jumat kita jumpa lagi, pengajian dan sholawatan, dan malam Senin depan mudah-mudahan abang sehat. Tadi siang abang nggak kurang enak badan karena kurang tidur dan lain-lain. Dan sekarang insya Allah sehatan, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Forum Pemburu Alam Indonesia, solusi masalah Anda. Pemburu Alam Indonesia, solusi masalah Anda.